akan belajar matematika. Tetapi sebelum itu Ibu ingin bertanya ke kalian, masih ingat gak materi yang diajarkan pada pertemuan sebelumnya? Masih. Oke, siapa yang ingin menyampaikan? Saya. Oke, Marcia silakan. Jadi pada pertemuan minggu lalu kita sudah belajar tentang unsur bentuk aljabar dulu. Ada koefisien, konstanta, variabel, dan juga suku pembentuknya. Betul sekali. Jadi pada pertemuan minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai unsur-unsur bentuk aljabar yang terdiri dari apa saja tadi? Yang pertama, satu koefisien, yang kedua variabel, ketiga konstanta, dan yang keempat suku. Jadi untuk materi pada hari ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat bentuk aljabar dan operasinya. Oke, sambil Ibu menyiapkan materi, kalian buka bukunya ya. Baik, sudah siap untuk menerima materi pada hari ini? Sudah. Oke, tolong diperhatikan ya di layarnya. Jadi materi kita pada hari ini yaitu mengenai sifat-sifat operasi bentuk aljabar. Ada berapa sih sifat pada aljabar itu? 3. Apa saja? Saya tahu? Ada komutatif, asosiatif, dan juga distributif ya. Oke, jadi pada sifat yang pertama yaitu sifat komutatif itu adalah sifat pertukaran, di mana bentuk umumnya itu A ditambah B sama dengan B ditambah A. Jadi saling bertukar. Pada sifat komutatif ini berlaku operasi penjumlahan dan juga operasi perkalian. Selanjutnya sifat yang kedua, sifat asosiatif. Sifat asosiatif ini adalah sifat pengelompokan, di mana dalam bentuk umumnya itu terdapat tanda kurung. Bentuk umumnya A ditambah B kurung tutup ditambah C sama dengan A ditambah kurung buka B ditambah C kurung tutup. Sama seperti sifat komutatif yang tadi, sifat asosiatif juga berlaku operasi penjumlahan dan juga operasi perkalian. Yang ketiga, sifat distributif. Jadi sifat distributif itu adalah sifat perkalian terhadap penjumlahan dan terhadap pengurangan. Bentuk umumnya A kurung buka B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A kali C. Jadi sifat distributif itu kita kalikan satu-satu, A dikali B ditambah A kali C. Seperti yang di definisi tadi bahwa sifat distributif itu dapat terhadap penjumlahan dan juga terhadap pengurangan. Dari sini ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Belum. Selanjutnya kita ke contoh ya, biar lebih memahami mengenai sifat komutatif, asosiatif dan juga distributif ini. Di sini diberikan contoh 9x dikurangi 4x sama dengan kita kelompokkan 9 kita kelompokkan dengan 4. Jadi 9 dikurangi 4 dikali x, karena dua bentuk aljabar ini memiliki suku yang sama. Jadi 9 dikurangi 4 sama dengan 5 dikali x, 5x, maka menghasilkan 5. Materi selanjutnya mengenai operasi bentuk aljabar. Sebelum itu, ada yang tahu nggak operasi itu ada apa saja? Operasi penjumlahan, lalu ada operasi apa? Pengurangan, operasi perkalian, dan juga operasi pembagian. Pada aljabar itu juga menggunakan operasi itu. Ada operasi penjumlahan dan pengurangan. Operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar itu hanya dapat dilakukan pada suku-suku sejenis. Caranya tinggal menjumlahkan dan tinggal mengurangkan koefisien pada suku-suku sejenis tersebut. Oke, untuk lebih memahami kita langsung ke contohnya ya. Di sini terdapat 4x kuadrat ditambah 5x dikurangi 3 ditambah negatif x kuadrat
ditambah 6x ditambah 2. Caranya, yang telah disajikan kita jumlahkan dan kita kurangkan koefisien pada suku-suku yang sejenis. Di sini ada suku-suku yang tidak sejenis apa enggak? Suku-sukunya sudah sejenis apa belum? Oke, jadi suku-suku di sini tuh udah sejenis ya, kan karena memuat satu variabel yaitu variabel x. Jadi tinggal kita operasikan. Jadi kita mulai kita operasikan 4x kuadrat dengan negatif x kuadrat, lalu 5x dengan 6x, 3 dengan 2. Jadi 4x kuadrat dikurangi x kuadrat ditambah 5x ditambah 6x ditambah negatif 3 ditambah 2, hasilnya 3x kuadrat ditambah 11x dikurangi 1. Untuk contoh yang B sama seperti contoh yang A. Selanjutnya operasi perkalian bentuk aljabar. Pada perkalian bentuk aljabar ini, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perkalian bentuk aljabar sebagai berikut. Perkalian suku tunggal dengan suku tunggal dilakukan dengan mengalihkan koefisien dengan koefisien dan variabel juga dengan variabel. Jadi dipisah-pisah. Seperti contohnya yaitu 3x kuadrat y ditambah 5y, maka apabila dioperasikan kita pisah koefisien dulu, koefisien dengan koefisien, variabel dengan variabel, maka 3 dikali 5 dikalikan x kuadrat y dikali y, kita pisah. Lalu kita operasikan 3 dikali 5 hasilnya 15, dan x kuadrat y dikali y hasilnya x kuadrat y kuadrat. Jadi hasil akhirnya yaitu 15x kuadrat y kuadrat. Oke, karena materi pada subbab ini udah selesai, dari anak-anak ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Belum ya, karena materi udah selesai, Ibu ingin memberikan LKPD lembar kerja peserta didik yang akan dikerjakan secara berkelompok. Jadi sebelum itu anak-anak dibagi menjadi kelompok ya, karena jumlahnya sedikit. Terdiri satu kelompoknya itu terdiri dari 2 orang. Oke, bagi sendiri atau ibu yang bagi? Ibu saya dulu. Oke, ibu ya. Bisa berhitung dimulai dari yang kanan dulu. 1, 2, lalu 1, 2 lagi. 1, 2. Oke, bisa duduk karena kelompoknya udah ditemukan, maka bisa duduk sesuai kelompoknya masing-masing ya. Baik, Bu. Duduk sesuai kelompoknya masing-masing? Sudah. Itu ibu akan berikan LKM-nya ya. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Sebelum memulai untuk mengerjakan, ibu terlebih dahulu akan membacakan petunjuk pengerjaannya. Jadi yang pertama, kalian bisa berdoa sebelum mengerjakan supaya dalam mengerjakan dapat diberi kemudahan. Lalu yang kedua, bisa membaca LKM-nya itu dengan cermat dan teliti supaya hasilnya itu hasil yang benar. Yang ketiga, isilah titik-titik yang telah disediakan dengan jawaban yang tepat. Dan 4, kerjakan LKM secara berkelompok, kelompoknya masing-masing. Dapat dimengerti? Oke, selamat mengerjakan. Gimana? Ada kesulitan dalam mengerjakan?
kelompok 1 dan kelompok 2 sudah selesai dan mengerjakan? Sudah selesai ya. Selanjutnya dari perwakilan kelompok dapat mempresentasikan hasilnya ke depan ya, dapat menuliskan hasilnya di papan. Dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Dari kelompok 1 bisa dijelaskan menulis apa tadi? Oke, soalnya 2 dikali 40 Y ditambah 3 tutup kurung ditambah Y sama dengan 3Y plus 6. Pertama kita menggunakan sifat distributif atau penyebaran untuk menyebarkan 2 dikali Y plus 3 menjadi 2Y ditambah 6 tambah Y sama dengan 3Y plus 6. Kemudian dengan sifat komutatif atau pertukaran kita bisa menuliskan 2Y ditambah Y ditambah 6 sama dengan 3Y plus 6. Kemudian dengan penyebaran aljabar karena variabelnya sama, kita bisa jumlahkan sehingga hasilnya adalah 3Y plus 6. Ruas kiri sama dengan ruas kanan. Oke, betul. Untuk kelompok 2 hasilnya sama apa enggak? Sama. Ya. Selanjutnya kelompok 1 udah mempresentasikan, selanjutnya untuk kelompok 2 mempresentasikan hasilnya. Babel bisa menjelaskan terkait jawaban yang ditulis. Ya tadi ini tuh saya kan beli 4 roti, sedangkan rotinya tadi itu dimisahkan dengan X, jadi bisa kita tuliskan menjadi 4X. Lalu dia juga beli 2 botol air putih, sedangkan botol air putihnya itu dipanggili dengan Y, jadi dia bisa dituliskan raya sama dengan 4X tambah 2Y, sama juga dengan Nisa dia beli 2 roti, terus setnya ini itu permen, jadi dia beli 5 permen, bisa kita tuliskan 2X ditambah 5Z. Lalu di situ ada penjumlahan antara raya dengan Nisa, jadi raya ditambah Nisa dijumlahkan dari 4X ditambah 2Y nya, terus ditambah nya Nisa 2X ditambah 5Z. Nah dari sini kita tuliskan untuk sederhananya itu 6X ditambah 2Y ditambah 5Z dengan 6X nya ini dari 4X ditambah 2X, jadinya 6X. Oke, sudah betul ya. Untuk kelompok 1 tadi hasilnya sama apa enggak? Sama. Baik, karena semua kelompok sudah mempresentasikan hasilnya ke depan. Selanjutnya OKM-nya dapat dikumpulkan di meja untuk dinilai sebagai nilai ulang, sebagai nilai kalian. Oke, sudah dikumpulkan semua ya. Karena jam pelajaran telah berakhir dan pembelajaran pada hari ini telah terselesaikan, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran yang diajarkan pada hari ini itu dapat tersampaikan dan dapat masuk ke dan dapat kalian pahami ya.